selamat pagi, Dokter Daniel, selamat pagi, Bu Sofi, Bu Ria, Bu Sri. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Oke, kita akan mulai kelas inspirasi hari ini dengan tema sex education, woman only, khusus cewek-cewek nih yang kalian pasti kan kepingin tahu apa sih ya kan, kalau kan pasti mama sudah apa Bu? Nggak ada cowoknya tuh. Kalau nggak ada cowoknya ini, cowoknya cuma Pak Albert sama Dokter Daniel. Iya, oke. Nah, kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Yang kemarin kita udah membahas tentang kecantikan. Sekarang kita akan membahas gimana tentang diri kita masa pubertas. Terus apa sih yang dialami ketika remaja? Begitu ya, Dokter Daniel ya. Ya, permasalahan dan polemik yang lain, ada polemik ya bahasanya. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan awali pertemuan pada pagi hari ini dengan doa. Rosa Bulan, silakan dipimpin doa. Iya, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat mengikuti sex education. Semoga apa yang telah kami dapatkan dapat mengerti dengan baik dan bermanfaat bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sekali abad. Amin. Tante Agnes, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, tidak usah berlama-lama lagi. Silahkan Dokter Daniel, saya persiapkan untuk presentasinya sambil dokter membuka dulu. Oke, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan dulu, nama saya Dokter Daniel, atau dipanggil Kak Daniel. Dok, kurang keras dok, kurang dekat. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi dokter. Ya. Oke, selamat pagi adik. Panggil saya Kak Daniel aja. Juga alumni dari Santa Agnes. Nah, kenapa kita hari ini akan mempelajari tentang women sex education? Karena seperti ini yang kita tahu sih, adik-adik ini kan sekarang sudah memasuki suatu masa yang disebut dengan pubertas atau akil balik ya, di mana adik-adik ini sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah remaja. Nah, kita di luar sana itu banyak sekali adik-adik yang ternyata tidak mendapatkan pendidikan seksual dengan baik gitu. Seharusnya pendidikan seksual itu dimulai dari rumah. Tapi karena di Indonesia ini dianggap tabu, sehingga adik-adik ini biasanya belum mendapatkan pendidikan seksual di rumah. Nah, makanya ketika adik-adik di luar rumah, justru malah di lingkungan, itu banyak sekali orang-orang yang memberikan pendidikan seksual itu salah, sehingga banyak sekali kasus seperti kayak pergaulan bebas dan lain-lain. Nah, itu yang kita nggak terjadi sama adik-adik sekalian, karena ya kita tahu seperti slogannya Bu Sofi ya, Bu Puji hari ini, bahwa adik-adik itu berharga, jadi adik-adik harus bisa jaga diri, adik-adik harus kenal dirinya sendiri dulu, supaya bisa jaga diri. Makanya kita akan belajar tentang sex education. Nah, nanti adik-adik jangan takut kalau misalnya ingin tanya, karena ini adalah suatu yang bersifat edukasi, bukan sesuatu yang porno atau tabu. Jadi nanti kalau mau tanya, bisa langsung tanya di sini, nggak usah sungkan. Mending tanya sama dokternya, atau tanya sama kakak, atau tanya ke ibu-ibu guru, daripada nanti tanya ke orang asing tambah diajari nggak karu-karuan gitu. Ya. Halo? Ya. Ya, oke. Boleh dimulai slide-nya Bu, biar nggak kemana. Siap. Sebentar, oke, kita panggil kakak ya, seperti sebelumnya, kakak Daniel. Benar. Sudah kelihatan ya ini? Oke, sudah. Dari slide nomor 2 aja, Bu. Nomor 2. Ya, oke, tadi
saya sudah sampaikan di depan bahwa adik-adik sekarang itu sudah memasuki masa yang disebut dengan pubertas atau biasanya kita bilangnya masa akil balik. Nah, masa puber atau akil balik itu adalah suatu masa di mana kalian itu mengalami transisi dari tubuh anak-anak, baik secara fisik maupun secara emosi, tubuhnya anak-anak menjadi ke arah dewasa. Jadi kalian ini sedang di dalam masa transisi, dan selama masa transisi itu pasti banyak sekali perubahan, banyak sekali tantangan, pokoknya banyak sesuatu yang enak mungkin pasti akan kalian kenal. Nah, yang berubah itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama adalah perubahan secara fisik, dan yang kedua adalah perubahan secara emosional. Nah, kenapa sih Kak bisa terjadi perubahan? Karena sebenarnya karena ada pengaruh hormon. Jadi kita itu punya yang namanya hormon. Hormon itu yang mengendalikan fisik maupun emosi kita. Dan itu gimana itu tidak bisa kita lihat sebenarnya. Jadi kita nggak bisa lihat mana sih yang namanya hormon, itu nggak bisa lihat. Nah, tapi dia bisa menimbulkan efek yang bisa kita lihat. Nah, ketika kalian mulai puber, itu ada hormon-hormon yang mulai aktif. Salah satu hormon kalau pada laki, sedangkan kalau pada perempuan adalah namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, kapan seseorang dikatakan pubertas? Ini menurut teori kalau anak laki-laki itu dimulai dari usia 12 tahun. Kalau pada perempuan itu lebih cepat, yaitu biasanya pada umur 11 tahun. Tapi karena seiring zaman itu perempuan itu bisa puber mulai dari umur 9. Kenapa kok bisa pubernya lebih cepat? Ya karena kebanyakan nonton sinetron yang ada kayak adegan cium-ciumannya, kebanyakan makan makanan yang nggak sehat sehingga hormonnya akan terpacu lebih aktif duluan. Yang dulu kakak teman-teman waktu umur 12 tahun itu baru pertama kali menstruasi, sekarang banyak sekali anak umur 9 tahun sudah menstruasi. Dan ketika kalian masuk dalam masa puber, kalian sudah disebut dengan remaja, jadi bukan anak-anak lagi. Oke, next slide, Bu. Nah, yang berubah apa sih, Kak? Jadi yang berubah ada dua. Yang pertama adalah fisik. Nah, kali lagi Kakak jelasin bahwa ini bukan sesuatu porno ya, ini sesuatu yang bersifat edukasi. Jadi fisik yang berubah adalah munculnya yang namanya payudara. Payudara itu seorang perempuan ketika dia yang membedakan dengan laki-laki adalah perempuan itu memiliki payudara atau bahasa Indonesia adalah buah dada. Jadi kalau kalian ngerasa dulu katanya saya dada saya kok nggak apa-apa, kok rata-rata aja, kok sekarang mulai ada benjolan, ada yang nonjol dan lain-lain, itu berarti artinya kalian sudah mulai timbul yang namanya payudara. Nah, kenapa sih kok perempuan itu harus punya payudara? Karena perempuan itu punya kodrat untuk menyusui nantinya. Jadi memang Tuhan itu menciptakan payudara pada perempuan. Tapi memang ada fungsi. Sebelum kalian menikah, payudara itu tidak bisa mengeluarkan air susu. Jadi memang itu hanya dipersiapkan dulu sama Tuhan, alatnya ada dulu. Nanti ketika kalian sudah punya anak, baru payudara ini akan berfungsi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian merasa mau tanya ke mama atau papanya takut, itu adalah hal yang normal. Jadi misalnya kok ya, kok sekarang ada yang berubah ya, untuk dada saya yang dulunya waktu kecil sama dengan adik saya yang laki, kok sekarang mulai nggak sama, kok kelihatannya ada kayak lemak di sana dan lain-lain. Jadi itu adalah hal yang normal. Dan biasanya ketika kalian sudah tumbuh payudara, itu kecepatan setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang sampai harus menggunakan yang namanya bra. Jadi kalau dulu, mungkin kalau kalian SD ke sekolah biasanya pakai kaos kotang. Kalau misalnya sekarang mungkin kalau sudah SMP, kalau mulai besar lagi nanti akan menggunakan namanya bra. Bra adalah pelindung payudara. Jadi tujuannya adalah untuk tatakannya gitu. Jadi kayak untuk tempatnya payudara dengan menggunakan bra. Jadi kalau memang disuruh orang tua menggunakan bra, ya jangan malu, itu adalah hal yang normal karena semua perempuan pasti akan menggunakan bra. Kemudian yang kedua akan muncul namanya rambut-rambut halus. Nah, rambut halus ini munculnya bukan salah, tapi munculnya pada tempat-tempat yang mungkin kalian anggap aneh, misalnya yakni setiap saya rambutnya sekarang kok mulai ada rambutnya. Nah, itu hal yang normal juga. Kemudian dia juga bisa muncul pada daerah-daerah misalnya seputar pada area kencing kalian, jadinya di daerah organ kewanitaan, organ kelamin atau alat kencingnya kalian, misalnya di bagian selangkangan gitu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus, itu adalah hal yang normal juga. Jadi itu bukan sesuatu yang memalukan. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya ke ibu guru atau ke orang tua, itu nggak usah takut, memang adalah hal yang normal gitu. Sampai dulu aku ini kenapa sih kok muncul kayak ginian kayak gitu, jadi nggak usah
Kemudian yang ketiga akan terjadi yang namanya menstruasi. Nah ini yang paling biasanya anak kalau nggak diomongin itu biasanya akan kaget. Tiba-tiba berdarah gitu ya. Tiba-tiba kok keluar darah nih. Kenapa kok saya keluar darah dari bagian bawah gitu kan. Dekatnya tempat kencing kok mengeluarkan darah. Itu yang namanya menstruasi. Dan adalah hal yang normal. Itu adalah kayak semacam wisudanya kalian. Jadi kalau kalian sudah dari anak-anak menuju ke remaja, itu Tuhan akan kasih wisuda dengan suatu proses yang disebut dengan menstruasi. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kalian lagi di sekolah terus tiba-tiba Bu kok tiba-tiba berdarah, nanti tinggal bilang aja ke ibu gurunya, Bu, saya menstruasi. Jadi itu sesuatu yang normal. Jadi nggak perlu ketawain sama teman-temannya atau apa, karena semua orang pasti menstruasi. Justru kalau perempuan nggak menstruasi itu nggak normal, adik-adik. Menstruasi ini biasanya itu jadinya sebulan. Jadi ketika kalian sudah dapat menstruasi pertama, harusnya dalam jarak 20 sampai 40 hari atau kita anggap 1 bulan itu kalian harus dapat lagi. Kalau kalian misalnya menstruasi cuma sekali terus nggak pernah lagi, itu berarti ada sesuatu yang nggak normal. Kalian harus bilang ke orang tua supaya bisa dibawa ke dokter untuk diperiksa. Normalnya semua perempuan itu pasti akan dapat menstruasi atau datang bulan itu setiap bulan. Dan nanti kakak akan bahas lebih detail tentang menstruasi ini. Kemudian bisa juga ditandai dengan keputihan. Keputihan itu keluarnya semacam lendir, ingus gitu, tapi keluarnya dari bawah, dari tempat kencing juga. Nah, itu adalah sesuatu yang normal juga. Jadi nggak usah takut, karena itu menandakan bahwa ada yang aktif. Gitu. Selama itu tidak berbau, selama itu tidak gatal, kalau misalnya keluar kayak ingus tapi itu juga hal normal. Ada yang tinggal bersihkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluarnya bolak-balik, nggak selesai-selesai, terus gatal, terus kok baunya nggak enak, adik-adik harus lapor ke orang tua supaya karena itu keputihannya tidak sehat. Biasanya terjadi infeksi dari jamur. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah adik-adik bertambah tinggi. Jadi yang dulunya tingginya segitu-segitu aja lebih cepat tinggi. Itu menandakan adanya suatu fase pubertas. Kemudian ada perubahan juga pada pinggul. Coba kalian perhatikan pinggul kalian. Kalau dulu waktu kecil bentuknya kayak gini nih. Tapi nanti ketika bertambah semakin puber bentuknya semakin kayak gini. Jadi kenapa kok perempuan itu lebih seperti ini? Itu karena memang dipengaruhi oleh hormonnya perempuan gitu. Kalau anak laki-laki ya bentuknya kayak gini. Anak laki-laki bentuknya nggak gini. Kalau perempuan kayak gini. Nah kayak gitu. Kemudian yang sering juga dan mungkin jadi masalah dan pernah kakak bahas di pertemuan sebelumnya itu adalah jerawat. Jadi kalau kalian jerawatan itu juga salah satu tanda bahwa kalian sudah mulai puber. Nah kemudian di emosi apa yang berubah? Nah ini nih. Kalian kalau misalnya puber itu pasti akan lebih gampang marah gitu. Jadi pertama adalah amarah. Anak kalau misalnya puber itu gampang emosian. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kalian ngerasa dulu aku kok sekarang suka ngamuan ya kayak gitu, itu sebenarnya karena pengaruh dari hormon. Tapi kalian harus bisa mengendalikan. Jadi memang anak remaja itu cenderung mudah marah. Kemudian kalian akan merasakan emosi yang namanya malu. Kalau dulu kecil mungkin kalau kemana-mana cuma kaos tangan sama pakai celana pendek gitu keliling-keliling ke rumah tetangga, ke rumah mana nggak malu, main-main pakai kaos kan nggak malu. Sekarang kalau remaja, aku malu nanti dilihat sama si ini. Nah itu adalah perkembangan emosi pada anak yang pubertas. Kemudian kalian bisa mulai merasakan sedih. Misalnya dulu nilai ulangan saya kok jelek nih, dulu habis dimarahi guru jadi sedih, dijauhi sama teman misalnya atau berantem sama teman, kalian ngerasa sedih. Kemudian yang berikutnya adalah mulai merasa takut. Kalau anak kecil itu kan nggak ada rasa takutnya kan, kadang lari-lari ke jalan meskipun ada mobil ada apa dia nggak ada takutnya. Tapi kalau orang mulai puber itu mulai takut, mau nyebrang takut nanti kalau ada mobil gimana, mau bohong sama orang tua takut, mau nggak garap PR takut sama gurunya. Itu adalah emosi yang muncul pada saat remaja. Kemudian berikutnya adalah kenikmatan. Itu maksudnya seperti ini, ketika kalian mendapatkan prestasi tertentu, misalnya aku juara kelas nih, itu aku merasa bangga, merasa menikmati. Itu adalah suatu emosi juga. Dan yang terakhir biasanya kalau anak-anak umur segini akan mengalami namanya cinta. Jadi naksir sama temennya, aduh si cowok ini si siapa misalnya si Abi ini ganteng banget ya, kayak gitu. Kalian mulai ngerasain namanya cinta. Atau kalau misalnya ibu-ibu gurunya akan ngomong itu namanya cinta monyet. Itu semuanya hal yang normal. Itu nggak masalah adik-adik. Kalau misalnya kalian naksir sama temen-temen di kelas ada cowoknya yang ganteng dan lain-lain, itu hal yang normal. Jadi nggak ada ibu guru atau bapak guru yang akan marahin karena itu normal banget. Ya nggak normal kalian naksir sama temen cewek, bener ya Bu ya? Betul. Nah itu yang harus dibenerin. Jadi
Kalau misalnya kalian merasa oh ya si ini ganteng, si ini apa, itu nggak apa-apa adik-adik. Tapi kalian harus tahu umurnya, kapan boleh pacaran, kapan boleh memulai suatu hubungan, itu nanti ada waktunya sendiri. Tapi kalau cuma mendem-mendem aja, ngasih-ngasih surat, itu nggak apa-apa. Karena kayak maksudnya dari zamannya kakak dulu aja, mulai kelas 4 SD udah ngerasain kayak gitu gitu loh. Jadi kalau SMP ya nggak apa-apa gitu, itu adalah hal yang normal gitu. Oke, boleh dilanjutin. Nanti akan kita bahas tentang ini. Nanti kalian bisa tanya. Next, Bu. Nah, kita kasih gambaran aja ya. Jadi biar nggak terlalu bingung. Soalnya ini nggak bisa kalian lihat. Kalian bisa lihatnya cuma dari gambar di buku biologi. Nanti mungkin bisa tanya sama guru biologinya. Jadi organ reproduksinya perempuan atau organ kelamin atau kita bilang alat kelaminnya perempuan itu bentuknya kira-kira seperti ini ya. Dan lokasinya tepat di sini. Jadi di perbatasan antara perut di sini, di daerah sini itu ada bentukan seperti ini. Nah di bagian sini ini ada yang disebut dengan namanya lubang vagina. Bisa dibesarin tuh mungkin. Nah ini. Jadi ini oke. Ini ada yang disebut dengan namanya lubang vagina. Ini di bagian ini. Nah, seorang perempuan itu pasti punya namanya vagina. Jadi kalau kalian baca di internet atau di mana ada namanya lubang vagina, ini adalah lubang vagina itu tempat nanti ketika kalian sudah siap untuk sudah siap dan sudah boleh untuk dititipin oleh Tuhan seorang anak, itu nanti dia bisa keluarnya lewat bagian sini. Nah, ini berbeda dengan lubang kencing. Jadi lubang vagina itu adanya di bawah tempatnya kalian kencing. Jadi kalau kalian misalnya kencing nih, kalian harus perhatiin kencingnya itu keluarnya dari mana. Jadi di bawahnya saluran kencing, di bawahnya tempatnya keluarnya air kencing, itu ada suatu lubang yang disebut dengan lubang vagina. Tapi sebelum menikah, biasanya sama Tuhan itu dikasih segel di sini. Jadi kayak, ya misalnya nih kakak mau beli teh kotak gini ya. Teh kotak ini kan kalau lubang kan ada segelnya. Sama, jadi vagina itu juga kayak gitu. Jadi disegel sama Tuhan, nanti ketika misalnya sudah menikah, hal ini baru boleh dibuka. Jadi ibaratnya gampangannya kira-kira seperti itu. Jadi ini tersegel. Jadi kakak jelaskan dengan baik bahwa ini sudah disegel sama Tuhan, jadi kalian nggak boleh buka segelnya. Kemudian yang kedua ini ada namanya leher rahim atau biasanya disebut dengan cervix. Kalau kalian pelajaran biologi, kalau ada yang bilang kayak kanker cervix atau apa itu lokasinya di sini. Kemudian di atasnya lagi ada namanya uterus atau rahim. Jadi kalau ada baby, nanti udah punya baby kalau besar, nanti babynya itu tumbuhnya di sini. Ini terus. Kemudian di sini namanya tuba Fallopi yang bentuknya kayak tangan. Oke, tuba Fallopi. Kemudian di sini adalah sel telur. Nah, sel telurnya kalian ini pada saat kalian menstruasi, sel telur ini nanti akan dilepasin ke sini. Oke, jadi dari sini akan dilepasin ke sini, kemudian akan keluar lewat sini dan keluarnya akan dalam bentuk darah. Jadi itu yang disebut menstruasi. Jadi kalau kalian tanya, Kak, kenapa saya berdarah? Karena telurnya itu kayak sudah expired. Jadi Tuhan itu ciptain telur, tapi Tuhan itu bilang nggak boleh dipakai dulu ya adik-adik, nanti tumbuh besar. Nah, ketika telurnya itu mulai expired, ya kan harus dibuang. Berarti nanti akan dibuang lewat vagina tadi berupa darah. Tapi nanti tenang aja, Tuhan akan ganti dengan telur yang baru. Jadi siklusnya memang seperti itu. Oke, next slide, Bu. Nah, fungsinya apa sih yang tadi kakak jelasin? Jadi fungsinya itu ada dua. Jadi yang pertama adalah untuk memproduksi sel telur. Jadi area kewanitaan kalian itu fungsinya adalah untuk memproduksi sel telur. Karena sel telur itu nanti penting sekali untuk menghasilkan suatu baby ini tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk tempat berkembang si janin atau si baby tadi. Nah, karena kalian masih di usia sekolah, berarti ini masih belum diizinkan. Jadi belum waktunya, nanti kalian sendiri untuk mengalami hal ini. Tapi sama Tuhan udah disiapin sejak kalian remaja ini. Oke, next. Nah, ini yang menstruasi tadi. Jadi, menstruasi itu kenapa terjadi? Karena kalian itu sebagai perempuan itu akan memproduksi semuanya sel telur. Nah, kalau sel telur itu tidak dipakai atau artinya tidak bertemu dengan, kalau perempuan itu menghasilkan namanya sel telur. Kalau pria itu menghasilkan namanya sel sperma. Kalau telur ketemu sama sperma, maka dia akan menghasilkan yang namanya baby. Jadi kayak kalian itu kenapa bisa keluar dari perutnya mama, itu karena sel telur ketemu sama selnya dari apa, kemudian jadi dan jadilah kalian. Nah, karena kalian belum menikah, otomatis kan tidak ada pasangan. Jadi itu telurnya tadi nggak kepake akan lewat
bagian bawah, nanti itu yang disebut dengan menstruasi. Dan menstruasi ini terjadinya setiap 21 sampai 40 hari. Rata-rata adalah 28 hari atau 1 bulan. Jadi kalau kalian misalnya sudah keluar menstruasi pertama, bulan depan harus dapat. Kalau nggak dapat, kalian harus lapor ke guru atau ke orang tua. Dan kalau sudah menstruasi, jangan lupa menggunakan pembatas supaya nggak ngecap, ya biasanya akan nggak pede. Jadi kalau kalian di rumah udah ngerasa kok ini mulai ngeflek ya bahasanya, ngeflek tuh kayak keluar bercak-bercak darah, dari rumah udah harus pakai pembalut. Jadi supaya nanti kalau di sekolah nggak tiba-tiba bocor terus keluar darahnya. Oke, next. Nah, ini yang penting nih. Jadi, kita masih seringkali mendengar yang namanya seks. Nah, sebenarnya seks itu apa? Jadi, seks itu sebenarnya menunjukkan jenis kelamin. Jadi, kalau misalnya nih, apa ini namanya bulan nih. Bulan seksnya apa? Jawabannya adalah, oh saya perempuan. Jadi, seks itu menunjukkan suatu jenis kelamin. Jadi, seks itu adalah jenis kelamin adanya pria atau wanita, laki atau perempuan. Slide-nya hilang tuh. Oke, nah kalau hubungan seksual berarti menunjukkan hubungan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk melakukan proses pembuahan atau reproduksi. Nah, ini akan kita garis bawahi adik-adik ini. Jadi yang pertama adalah hubungan seksual itu adalah suatu tindakan yang boleh dilakukan oleh sepasang suami istri. Jadi harus ada ikatan suami istri dulu. Berarti harus seorang laki-laki dan perempuan itu akan dinyatakan sebagai suami istri, mereka sudah sah di hadapan Tuhan, jadi harus menikah di gereja. Kalau misalnya kalian beragama Katolik dan harus diberkati oleh Romo, kemudian harus mencatatkan di kantor catatan sipil. Jadi ada dua hal, yang pertama sah secara agama, yang kedua adalah sah secara negara. Jadi seseorang dikatakan suami istri kalau memang sudah memenuhi hal ini. Jadi kalau mama papanya kalian itu kan suami istri. Nah, itu karena mereka sudah mencatatkan dua hal ini. Jadi mereka sudah sah secara agama, sah secara negara. Yang kedua yang harus digarisbawahi adalah, saya tambahin lagi. Jadi kalau belum suami istri berarti tidak boleh hubungan seksual. Jadi kalau belum suami istri berarti tidak boleh melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah hubungan harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki dan perempuan. Ini juga harus di garis bawahi. Jadi bukan perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, tapi laki dengan perempuan. Jadi itu adalah poin yang kedua yang harus digarisbawahi. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk melakukan proses pembuahan atau reproduksi atau menghasilkan keturunan. Jadi contohnya gini, misalnya papanya kalian nih kerjaan gitu ya. Terus nanti kalau misalnya kita juga ingin punya generasi penerus supaya bisa terusin kerjaannya. Nah, akhirnya mereka akan melakukan suatu hubungan seksual ini untuk menghasilkan kalian. Diharapkan kalian itu akan menjadi generasi penerusnya. Jadi hubungan seksual itu kira-kira seperti itu. Nah sekarang itu kan katanya Kak Daniel. Gimana kalau misalnya katanya Tuhan atau dari Alkitab? Kita bisa lihat di slide berikut. Nah di sini Kak Daniel dari Alkitab. Jadi yang pertama di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 itu Tuhan berfirman bahwa beranak itulah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu sudah pernah berfirman. Untuk Kejadian 1 ini Tuhan ngomongnya sama, kalau nggak salah waktu itu sama Adam dan Hawa ya, karena masih di Kejadian itu. Dia Tuhan itu bilang bahwa kita ini sebagai manusia beranak itu bertambah banyak. Jadi lakukan yang namanya reproduksi tadi untuk memenuhi bumi, karena memang sudah dicatatkan oleh Tuhan seperti ini. Nah, tapi kalau kalian tanya, Kak, gimana kalau misalnya Romo atau suster kok tidak menikah? Itu sebenarnya ada ayatnya lagi di mana memang Tuhan juga orang-orang memang tidak menikah, mereka memang punya panggilan hatinya sendiri. Jadi ini yang secara umum, meskipun ini tidak berlaku atau kalian untuk jadi Romo atau kan bisa pakai ayat ini. Jadi memang hubungan seksual itu memang tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Kemudian yang kedua adalah di 1 Korintus 7 ayat 2, itu isinya adalah tetapi mengingat bahwa percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi artinya hubungan seksual itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki istrinya yang sah dan seorang perempuan terhadap suaminya yang sah. Jadi harusnya
hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sah secara agama dan sah secara. Jadi nggak boleh coba-coba sama orang yang bukan pasangannya. Kemudian yang ketiga ada Ibrani 13 ayat 4 dikatakan bahwa perkawinan terhormat semua hal dan tempat tidur tidak bernoda, tetapi siapa saja yang berzina dan berzina Allah yang akan mengampuni. Jadi ini ditegaskan lagi bahwa hubungan seksual itu dilakukan atas dasar perkawinan. Jadi setelah menikah ini dari. Oke, nextnya. Atau Bu Puji, Bu Sofi mau nambahin? Enggak, Dedok, sudah benar. Sudah benar ya. Nanti kalau kurang ditambahin ya, Bu. Nah, Ya. Dok, kenapa kalau misalnya gini, kalau saya memang di Afrika atau di mana, kok mereka biasanya melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya, Dok, kayak di film-film yang saya lihat, biasanya kan kecolongan nih ya, filmnya kakak atau filmnya siapa, kok mereka melakukan hubungan seksual padahal mereka belum menikah. Nah, sebenarnya itu ada bahayanya. Yang pertama adalah kalian bisa mengalami yang namanya hamil sebelum waktunya. Jadi yang belum siap hamil malah ternyata terjadi hamil. Nah, kenapa memang kalau hamil sebelum waktunya? Nah, hamil sebelum waktunya, kalau kalian hamil di umur yang masih kecil, itu ada dua bahayanya. Pertama adalah bahaya secara fisik, di mana fisik kalian itu belum kuat, jadi belum menanggung si janin tadi, dan mana itu bisa membahayakan. Bisa kaliannya yang nanti akan meninggal, bisa juga babynya yang akan meninggal, karena memang belum siap, karena tadi sudah kita jelasin bahwa masa remaja itu adalah masa peralihan masihan, tapi dia belum dewasa, jadi tubuhnya itu belum siap. Yang kedua, mentalnya yang belum siap. Nah, teman-temannya umur segini lagi enak-enak main, lagi enak-enak nonton bioskop sama teman-teman, lagi nongkrong, tapi kalian harus di rumah jaga baby. Kan nggak enak. Nah, makanya jangan melakukan hubungan seksual sebelum nikah, karena itu akan berbahaya buat fisik dan mental. Yang ketiga adalah karirnya berantakan. Karir berantakan itu biasanya kalau itu susah sekali untuk bekerja atau susah sekali untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa? Karena harus fokus dengan babynya. Nah, kalau misalnya di SMP atau SMA tiba-tiba punya baby, nah otomatis ya biasanya kalian juga nggak akan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Otomatis karirnya kalian akan berantakan. Yang dulunya saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi pengacara, saya ingin jadi arsitek, itu nanti bisa cita-citanya hancur karena nggak bisa kuliah. Nah, kalau nggak bisa kuliah kan nggak bisa jadi dokter, arsitek, pengacara. Jadi kalian harus. Yang ketiga, yang keempat adalah penyakit. Jadi kalau melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu ada resiko terjadi infeksi tertentu. Mana ada beberapa penyakit yang masih belum ada obatnya. Nah, ini ya. Jadi mungkin kalian ingat bahwa melakukan hubungan seksual sebelum nikah itu bukan hanya menimbulkan kehamilan saja, tapi juga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya bisa terkena HIV, bisa terkena herpes, macam-macam. Kalian bisa tanya ini ke guru biologinya untuk yang lebih detail. Dan kakak beritahu bahwa virus-virus seperti ini belum ada obatnya, jadi harus hati-hati. Yang kelima adalah nama baik keluarganya rusak. Jadi kalau misalnya kalian sayang sama papa, sama mama, kalian harus pegang benar-benar dengan melakukan hubungan seksual sebelum menikah, karena yang kasihan bukan kalian saja tapi orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya malu, nanti dirasani kanan kiri itu loh, anak Pak Teguh belum apa udah punya baby duluan di luar nikah, nanti mama papanya juga kasihan. Jadi kalau kalian sayang sama mama papa, kalian juga harus bisa jaga diri. Slide berikutnya. Nah, gimana sih jaga diri sendiri? Nah, ini kakak nih. Yang pertama, harus tahu kalian tuh punya area privacy. Jadi area kalian adalah pada sekitar dada, pada bagian sini, bagian dada atau bagian payudara atau pada perempuan, itu adalah area privacy. Yang kedua adalah pada area di sekitar lubang kencing, apa yang tadi kakak bilang, area vagina, area kemaluan, genital, itu adalah area privacy. Itu tidak boleh ditunjukkan ke siapapun dan tidak boleh oleh siapapun kecuali kalian sendiri. Jadi kalau ada orang di sosial media atau di WA atau di Instagram kenalan terus lihat bagian dadanya, bagian itu tidak boleh dikasihkan karena itu adalah privasi kalian sendiri. Bahkan gurunya pun, bahkan orang tua pun kalau kalian besar, kalau misalnya ini itu adalah bagian privasi kalian sendiri. Jadi
saya juga mau jelasin buat adik-adik, kalau misalnya kalian malu, misalnya dilihat sama pun itu juga hal yang nggak masalah sebenarnya, karena ini adalah area privasi. Ketika kalian sudah remaja, kalian punya hak untuk menjaga privasi kalian sendiri. Jadi ingat ya, bagian dada sama bagian bawah tempatnya kencing tadi itu adalah area privasi kalian. Tidak boleh ditunjukin dan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, hati-hati sama ada yang namanya pedofil. Nah, ini nih, banyak orang dewasa itu sukanya sama anak-anak. Itu namanya pedofil. Itu nggak normal adik-adik. Jadi itu ada orang yang kelainan jiwa. Atau kalau kita sebut yaitu orang gila. Jadi jangan dekat-dekat sama orang gila. Kalau ada laki-laki dewasa kayak om gitu, terus tiba-tiba bilang ke kalian, aduh cantik ya, aduh ini ya, terus kayak mulai ngerayu-ngerayu. Kalau temen kalian yang ngerayu sebaya itu normal, tapi kalau yang ngerayu om itu nggak normal. Jangan ditanggepin. Kalau perlu dilaporin ke gurunya, kalau perlu dilaporin ke orang tuanya. Itu orang yang jahat, jadi nggak boleh dekat-dekat kayak orang kayak gitu. Jangan percaya sama orang seperti ini. Mereka ngomongnya pasti apa ya, lebih pinter lah ngomongnya daripada teman-teman kalian, tapi kalian harus hati-hati. Apalagi kalau ujung-ujungnya mereka mau melihat atau menyentuh bagian privasi dari kalian. Balik ke nomor satu. Jadi jangan dekat-dekat sama orang dewasa yang ngomongnya terlalu manis atau misalnya kayak rayu-rayu gitu, apalagi kalau kalian nggak kenal di sosial media atau dimanapun. Bahkan ini berlaku juga untuk orang-orang di sekitar kalian yang sudah kalian kenal dengan baik, misalnya temannya mama atau temannya papa. Karena banyak kejadian di mana orang dewasa itu melecehkan anak kecil, itu malah dari lingkungan terdekatnya mereka, karena anak-anak itu percaya. Jadi ingat, kalian harus bisa diri sendiri. Ketiga adalah hati-hati sama sosial media. Kalau di sosial media jangan menampakkan daerah-daerah yang privasinya tadi, jangan fotonya gini, kelihatan dadanya, jangan pakai baju yang seksi di sosial media, karena itu akan memancing orang-orang jahat untuk mendekati kalian. Kemudian kalau ada orang yang minta aneh-aneh di sosial media, jangan ditanggapin, blok. Kemudian yang keempat, jangan lupa lapor dan minta bantuan. Jadi nggak usah malu kalau misalnya ada orang yang kira-kira kayak kakak jelasin mulai merembet-merembet ke area privasi. Kalau kalian takut, kalian cerita aja sama orang tua atau ke guru supaya dibantu. Jadi jangan takut, jangan dipendam sendiri. Banyak anak-anak itu dilecehkan atau dijahatin sama orang dewasa karena mereka nggak berani minta tolong, karena diancam. Misalnya gini nih, misalnya nih ya, kakak kasih kasus yang sering terjadi. Kalian dimintain foto tertentu nih, misalnya foto area privasi. Waktu itu kalian nggak tahu, kalian fotoin, kalian kasih ke dia. Terus dia mintanya tambah aneh-aneh. Ayo kirim yang lainnya, yang bawah sekarang. Kalau enggak nanti fotomu tak sebar. Nah, biasanya seperti itu cara ngancamnya mereka. Nah, kalian nggak usah takut, kalian harus lapor. Lapornya ke orang tua atau lapor ke guru. Nanti akan dibantu lapor ke pihak berwajib, misalnya kayak polisi, untuk tindak orang-orang kayak gini. Jadi nggak usah diturutin. Kalau ada apa-apa jangan lupa lapor dan minta bantuan. Kemudian berikutnya adalah jangan nonton film dewasa. Nah, kalian kalau nonton bioskop kan biasanya ada tulisannya nih 17 plus, 21 plus dan lain-lain. Nah, itu kalian juga harus tahu kalau umur kalian belum segitu, berarti film ini belum cocok untuk kalian. Kenapa? Ya supaya memang mental kalian belum siap ke sana. Jadi memang itu sudah ada kayak aturan, kalau ada tulisannya 21 plus ya jangan nonton. Kemudian jangan sekali-sekali ikut teman atau diajakin ikut yang nonton film porno. Itu karena akan membuat kalian jadi cocok ke pergaulan yang bebas. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah harus sering berdoa pada Tuhan. Jadi untuk minta bantuan Tuhan untuk dijagain dari orang-orang kayak gitu. Kemudian next slide, Bu. Next ya. Oke. Ini soalnya ini sekilas info ya Kakak Daniel, ini ada tamu dari adik-adik SD yang mau melihat sini. Ada yang mau melihat kegiatan dari SMP Katolik Santa Agnes. Nah, halo, ini dokternya. Halo. Iya. Ini tamunya kecil-kecil. Oke, ini next slide ya Kak. Oke. Bahwa dengan menjaga kekudusan kita sudah memancarkan salib Kristus yang ada di diri kita dan kita menjadi terang di mata
kita berada. Jadi kalian harus bisa diri menjadi putusan karena itu nanti akan memancarkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah itu aja kok slide-nya. Nanti kita tanya jawab ya, share pengalaman gitu ya. Kalau soal teori detailnya, guru biologinya nanti yang jelasin deh. Nanti kalau kakak kebanyakan jelasin ngantuk semua. Oke, berarti sekarang itu tadi kan sudah disampaikan tentang materi-materinya, ya. Kalian juga pasti sudah tahu, karena kan beberapa juga pasti sudah dikasih tahu juga ya, kayak sama orang tua, nanti kamu akan seperti apa, yang cewek-cewek pasti dikasih tahu sama mamanya. Nah, jelas pasti nggak akan kaget. Sekarang adalah sesi tanya jawab, silahkan kalian boleh bertanya sepuasnya. Waktunya masih lama, nggak usah malu-malu, jadi kalian bebas bertanya, memberikan pertanyaan, nanti Kak Daniel yang akan menjawab. Gitu ya, Kak? Oke. Atau dari Bapak Ibu guru dari ibu-ibu ini, Ibu guru ini ada Bu Sofi, Bu Ria, Bu Sri. Ada pertanyaan juga boleh, untuk memancing supaya adik-adiknya ini juga nggak malu, karena masih malu-malu gitu. Oke dok, ini supaya anak-anak mau berani dan nggak malu untuk tanya. Sekarang ini kan marak-maraknya film-film itu untuk anak-anak tuh. Kan mereka kebanyakan waktunya di rumah, belajar pun cuma separuh hari. Kemudian mereka juga banyak waktu di rumah. Kadang-kadang orang tua nggak di rumah, mereka mencari-cari informasi yang seharusnya belum pas di usia mereka. Ya, terus kemudian kira-kira apa ya dok yang bisa dokter sarankan untuk anak-anak itu? Karena nanti kan imajinasinya mereka itu ke arah yang ya, karena belum ada pengarahan mungkin dari orang tua, atau beberapa orang tua kan masih juga menganggap menjelaskan pada anak-anak tentang sex education itu adalah hal-hal yang tabu. Biar aja nanti diambil guru biologi atau pihak sekolah nih yang mengambil alih hal itu. Nah, kira-kira menurut dokter, mungkin ini pertanyaan anak-anak. Kalau saya sih sudah paham apa yang akan dilakukan. Mungkin anak-anak itu ada tak efeknya untuk aku itu ada tak kalau aku nonton film misalnya yang 17 plus, 21 plus seperti kata dokter tadi. Ngefek enggak sih buat aku gitu loh. Gitu aja dok, terima kasih. Oke, jadi gini adik-adik, tadi menjawab pertanyaannya Bu Sofi. Jadi yang pertama adalah kontrol terbesar itu bukan pada orang tua, kontrol terbesar adalah pada diri kita sendiri. Nggak perlu sampai internetnya dikunci orang tua, nggak perlu Netflixnya sampai dikasih password. Itu sebenarnya nggak perlu dan itu nggak efektif. Karena kalau kalian mau nyurangin pun, kalian pasti lebih pintar dari orang tuanya. Pasti. Nah, kontrol itu ada di diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah ini. Ingat kata-kata kakak tadi. Kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian sayang dengan keluarga, kalau kalian ingin jadi orang yang nanti kemudian hari, nah, kalian harus bisa jaga diri. Dan ketika misalnya kalian nanti nonton film, ternyata ketelesot ono adegan yang ternyata bukan waktunya, misalnya adegannya terlalu vulgar, kalian bisa kayak skip. Jadi bisa dimatikan filmnya, atau kalau memang kalian suka ya sudah, kalian misalnya majuin aja berapa detik kemudian adegan itu di skip. Jadi kontrol terbesar adalah pada diri kalian sendiri. Nah, kemudian apakah bahayanya? Kalau bahayanya adalah ketika kalian lihat itu, kemudian kalian itu berimajinasi, ya toh, kalian mikir yang enggak, kemudian nanti ada temen cowoknya yang juga sama kayak gitu, kemudian nanti kalian gato, ya kalian akan melakukan hal seperti itu, dan itu akan membahayakan yaitu tadi keluarga kalian, kesehatan kalian, karir kalian, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang misalnya adalah gini, kalau melihat sesuatu seperti itu atau menganggap seks, itu jangan menganggap sesuatu yang terlalu tabu. Semakin kalian menganggap itu tabu, semakin kalian menganggap itu sesuatu porno, kalian akan nggak mau belajar tentang sex education. Sehingga ketika nanti ada orang yang datang kemudian ngerayu kalian kayak gitu, itu pasti kalian akan terjerumus. Jadi Bu Sofi kalau mau saya share sedikit, banyak kasus kayak kenapa orang itu bisa melakukan seks pranikah atau hubungan seksual sebelum waktunya itu justru karena si ceweknya itu tidak mendapatkan pendidikan seksual dari awal, karena dianggap seks itu tabu.
nggak boleh lihat film dewasa, nggak boleh lihat ini, sehingga anak itu nggak tahu apa-apa. Ketika nanti ketemu pacarnya ngajari anak, mereka nggak tahu kalau itu bahaya. Justru yang saya belajar dari teman, dulu saya punya teman di SMP namanya Andreas, juga di SMP Santa Cruz juga. Dia cerita ke saya gini, kalau misalnya orang tuanya itu kaget banget, jadi ketika dia dikasih pendidikan seksual, itu orang tuanya justru mengajak dia menonton film dewasa bersama-sama tuh. Kemudian orang tuanya jelasin, ini loh, orang dewasa tuh nanti kalau udah gede, cowok sama cewek, mereka kan ngelakuin ini. Tapi ini nggak boleh kamu ngelakuin gitu loh. Jadi yang saya ingat sampai sekarang itu teman saya itu, dia bisa jaga diri. Kenapa? Karena orang tuanya itu sudah dari itu memberikan sex education. Jadi sex education itu juga dilakukan sama orang-orang. Sedangkan kalau timur itu kayak atau mungkin ya gurunya sendiri kadang-kadang juga ngerasa itu tabu. Mau ngomong vagina tabu, mau ngomong payudara tabu, padahal anak itu kalau nggak diberitahu, nanti tiba-tiba ada pacarnya datang terus tipu kiri, tipu kanan, anaknya akan terjerumus. Jadi menurut saya kalian sebagai seorang remaja perempuan itu harus anggap bahwa seks itu adalah sesuatu yang alami tapi belum waktunya. Jadi bukan yang nggak boleh, karena remaja itu punya sifat untuk rebel. Ketika dia dibilang nggak boleh, dibilang kayak itu terlalu tabu, dia akan berusaha untuk nyoba, karena keinginan anak remaja itu sangat gede dan itu yang justru berbahaya. Jadi menurut saya kalau misalnya nih suatu saat di sekolah ada kayak pendidikan edukasi seksual yang mungkin nanti lebih lengkap lagi, itu kayak ditunjukkan itu dalam arti secara ilmiah itu ya, kayak kalau orang anak kedokteran belajar biologinya kedokteran itu kan ditunjukkan memang human anatominya kayak gini. Itu justru harusnya ditunjukin. Jadi supaya mereka nggak menganggap itu tabu. Mereka tahu loh itu memang diri aku sendiri, aku punya itu, aku harus jaga itu. Jadi kira-kira gitu. Jadi mindsetnya orang tua sama gurunya pun juga harus dirubah bahwa itu bukan sesuatu yang tabu. Itu, dan anak-anak ya tadi ya, jaga diri kalian sendiri, bukan orang tua yang jaga, bukan gurunya yang jaga. Oke. Tadi sudah jelas. Nah, ada pertanyaan lain masuk dari Bu Sofi aja. Yang lainnya, Kak, saya mau bertanya, normalnya anak berpacaran, ini apa ini? Kak, saya mau bertanya, normalnya anak berpacaran dalam usia berapa ya, Kak? Karena yang saya tahu banyak anak-anak SD sampai SMA sudah mulai berpacaran dan kurang bisa menjaga diri. Terima kasih Rosa Bulan. Jadi Rosa, kakak kan dari dua sudut ya, dari sudut pandang secara ilmiah dan sudut pandang pengalaman kakak ya. Karena nggak fair kalau jawabnya dari ilmiah. Dari ilmiah itu memang seseorang itu dikatakan siap secara mental itu ketika umurnya adalah 17 tahun. Itu alasan kenapa ketika kamu umur 17 tahun, kamu akan punya yang namanya KTP. Kamu bisa tanda tangan surat pernyataan, kamu bisa jawab penuh atas dirimu sendiri, itu dianggap ketika umur 17 tahun. Itu dianggap mentalnya udah siap. Sehingga memang kalau berpacaran biasanya disarankan ketika umurnya 17 tahun. Itu teorinya, secara ilmiah seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan kakak sendiri pun dulu yang namanya pacaran itu dari kelas 4 SD. Nah, jadi ya kan nggak bisa gitu loh. Nah, definisi pacaran ini apa gitu? Karena definisi pacaran tiap orang itu beda-beda, Rosa. Bulan ya, beda-beda. Kalau misalnya kamu suka sama ini, dia suka sama kamu, terus kalian bilang oke, kan kita pacaran, cuma sebatas itu, menurut saya di umur SMP itu normal gitu loh. Apalagi di usia sekarang. Dari kalian nanti pacarannya kayak backstreet, delik belakang, terus tambah ngelakuin hal-hal nggak karu-karuan, itu malah nggak. Jadi definisi beda. Kalau umur sekakak misalnya di umur 20 tahun, orang pacaran itu tujuannya adalah untuk menikah. Sedangkan kalau di umur sekalian itu tujuan pacarannya itu sebenarnya adalah cuma buat gengsi, buat pemenuhan rasa ingin tahu, cintaan. Jadi apa boleh sebenarnya kalau dari pendapat kakak pribadi itu sebenarnya boleh selama kalian tahu batasannya di mana. Kalau cuma pacaran, cuma hahihi, tulis surat cinta, bla bla bla, ya nggak apa-apa. Seorang remaja itu kalau nggak pernah pacaran, nggak pernah ngerasain yang namanya patah hati, nggak pernah apa, nanti kamu nggak akan jadi strong di kemudian hari. Itu adalah pembelajaran yang sebenarnya nggak masalah. Ya nggak boleh itu kalau misalnya sudah mulai terjadi kontak fisik yang berlebihan. Ya, Bu, kita nggak bisa menutup mata ya, Bu. Kalau anak sekarang misalnya nih pegang tangannya atau apa, ya di mana-mana udah kayak gitu ya, Bu. Zamannya udah beda gitu kan.
Tapi yang nggak boleh ya tadi, tidak boleh sampai ke area privacy. Dan ingat, kunci ke area privacy adalah di bibir. Jadi kalau misalnya kalian pacaran, itu yang perlu dijaga pertama kali adalah bibir. Jadi kalau misalnya nih, dicium pacarnya di pipi, ya menurut umur 14 ya sudah lah nggak apa-apa. Tapi bibir itu adalah kunci untuk bikin ke area privacy. Jadi itu yang dijaga. Karena orang kali ketemu area privasinya karena mulainya dari bibir. Jadi boleh pacaran tapi asal ada batasnya. Loh kalau misalnya nih kamu pacaran terus pacarnya bilang gini, ayo rek kita sama-sama belajar, kita sama-sama supaya naik kelas, supaya nilai rapotnya bagus, lo tambah bagus dong pacaran karena saling memotivasi. Ya nggak boleh tuh kalau pacaran gini, ayo rek kita nonton bioskop bolos saya nggak usah ikut kelasnya, itu ya nggak boleh. Jadi kalau pacaran kamu positif, sebenarnya nggak masalah asal kamu bisa jaga diri dan kamu harus punya komitmen sama pacar kamu. Apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang nggak boleh kamu lakukan. Kira-kira kayak gitu. Itu pendapat pribadi saya. Karena memang zaman sudah berubah. Betul sekali. Apalagi kalau di mall-mall itu kan ada ya yang masih kecil-kecil, kelihatan kecil-kecil, masih udah pegangan tangan gitu. Terjawab ya, Rosa ya. Oke, terima kasih untuk Kak Daniel. Ada pertanyaan lain lagi sebelum ini nanti juga ada tugas loh dari Kak Daniel. Ayo, ada pertanyaan yang lain boleh, mumpung bisa ketemu. Ayo yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan bisa. Ini mumpung ini kan isinya cewek semua, jadinya nggak usah malu-malu. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin daripada ini ya, kayak daripada ganjel, daripada nanti ke bawah mimpi kan nggak enak juga. Ayo anak-anak, ini mumpung kesempatan yang baik. Yuk tanya yuk, apa yang ingin kamu ketahui? Karena bagaimanapun kita wanita itu kuncinya itu ada di kita loh. Nah, jadi kalau mau terjadi sesuatu hal yang buruk, itu juga kuncinya ada di kita karena kita mau gitu. Kalau kita sebagai perempuan berani untuk menolak, oh nggak mungkin terjadi itu. Itu loh kuncinya. Kita ini kunci loh, pemegang kunci loh. Ayo, tanya. Kita yang pegang kendali ya Bu Sofia. Kita yang pegang kunci, kita yang pegang kendali. Ayo anak-anak tanya. Oh itu Kak, ada Kak. Ada pertanyaan dari Wela. Kak, saya mau bertanya normal. Kalau waktu menstruasi itu berapa hari? Terima kasih. Halo Wela. Jadi untuk menstruasi itu setiap orang kan bervariasi, tapi normalnya sekitar 3 sampai 7 hari. Jadi itu dianggap 3 sampai 7 hari itu dari pertama kali keluar sampai dia bersih itu rata-rata sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, tapi kalau misalnya nih kamu menstruasinya cuma 2 hari sudah berhenti atau mungkin sudah lebih dari 10 hari, lebih dari 2 minggu nggak berhenti-berhenti, itu berarti ada suatu kelainan. Itu yang harus ke dokter. Tapi kalau selama rentangnya masih 3 sampai 7 hari, itu masih dianggap normal. Oh iya dok, ini bertanya tentang menstruasi juga ya. Ini melanjutkan barangkali ada yang nggak berani tanya nih. Seringkali orang menstruasi itu suwakit soro. Apakah itu normal apa tidak? Terus cara menanggulangi menstruasi supaya nggak sakit, maksudnya ya sakit tetapi tidak sakit soro gitu. Bagaimana sih caranya? Ya sampai pingsan gitu ya Bu Sofi ya kadangnya. Jadi gini Bu, jadi menstruasi itu sebenarnya kalau ditanya apakah sakit atau tidak, itu sebenarnya sama-sama sakit. Semua pasti sakit. Cuma kenapa kok ada yang sakitnya bisa ditahan, ada yang nggak bisa ditahan? Itu karena kemampuan seseorang untuk menahan sakit itu beda-beda. Contohnya di sini, misalnya gini nih, misalnya kalau semua ini satu kelas dijewet sama Bu Sofi, ya, ada yang bilang, aduh Bu Sofi jewetnya sakit, ada yang bilang, halah nggak sakit Bu. Nah, kayak gitu kira-kira. Karena apa? Karena kemampuan menahan sakit itu tiap orang beda-beda. Dan itu dipengaruhi juga oleh masa kecilnya mereka. Jadi beberapa orang kalau misalnya nih kecilnya dimanja, biasanya itu lebih nggak tahan sakit. Kalau kecilnya sama orang tuanya dibiasakan lebih strong, itu biasanya mereka akan lebih tahan sakit. Jadi beda-beda Bu. Tapi yang pasti harusnya menstruasi itu memang sakit. Nah, tipsnya dari kakak, kalau misalnya kalian sakit, cara paling gampang adalah
kalian ambil kayak botol aqua, terus diisi sama air hangat, terus ditekenin di bagian yang sakit. Itu adalah tips yang paling gampang. Jadi nggak usah langsung minum obat, ambil aja botol aqua diisi air hangat, kemudian dikompresin di sana. Itu akan mengurangi rasa sakit. Kalau misalnya ternyata itu nggak mempan, kalian bisa minum obat pereda nyeri. Misalnya yang paling gampang adalah kayak di luaran kayak Panadol, kayak gitu-gitu itu kan Mepinal, itu kan obat yang biasanya di rumah pasti ada. Kalian bisa minum kayak gitu. Kalau misalnya dengan obat itu tidak mempan, biasanya yang ditakutkan itu memang ada dua hal. Yang pertama ya memang karena anaknya ini tipe orang yang nggak tahan sakit sama sekali. Yang kedua itu ada kelainan. Misalnya nih di sananya ada kayak pisahnya atau ada istilah apa ya, endometriosis itu kayak ada perlekatan di rahimnya sehingga kalau itu sakitnya nggak karu-karuan. Nah itu bisa diketahui dengan cara periksa ke dokter. Jadi kalau sampai pingsan sampai apa itu sebenarnya sudah nggak normal, itu harus dicek ke dokter. Apakah memang anaknya nggak tahan sakit atau memang ada kelainan. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ya Kak ya. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Permisi, saya ingin menanyakan batas anak haid itu umur berapa? Karena saya masih belum, mungkin dari pengaruh apa ya Kak? Terima kasih dari Lisela Florencia. Oke, halo Lisela. Jadi memang secara teori itu anak perempuan itu biasanya sampai 12 tahun. Tapi ada juga beberapa anak yang memang terlambat. Terlambat itu dalam arti yang mungkin bisa menstruasinya pada saat umur 14 tahun baru dapat itu ada yang beberapa seperti itu. Ya, kalau misalnya kamu terlambat, misalnya kamu sudah saya nggak tahu umurnya Lisela berapa, tapi kalau misalnya kamu sudah di atas 13 tahun, 14 tahun kamu belum menstruasi, kalau saran dari kakak, kamu harus periksa ke dokter. Nanti akan dilihat apakah kamu ini memang ada kelainan atau enggak. Biasanya orang itu belum menstruasi karena kadang itu ada orang yang hormonnya itu memang belum aktif sehingga tidak terjadi menstruasi. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi pengaruhnya biasanya memang dari pengaruh hormon. Jadi kayak karena memang hormonnya belum aktif sehingga biasanya nanti dokter akan kasih kayak obat untuk merangsang hormonnya supaya hormonnya cepat aktifnya supaya kamu bisa menstruasi. Oke. Nah ini langsung pertanyaan gabungan. Kak saya mau bertanya. Oh Lisela, Lisela ada di sini Lisela. Ada Bu. Oke, boleh Bu. Halo Lisela. Lisel itu dokternya tanya nak. Iya Bu, kenapa Bu? Ya, dengarkan dokternya tanya ya. Lisela umur berapa ya sekarang? 12. Oh 12. Lisela sudah ada tanda-tanda yang kakak ceritakan lainnya nggak? Misalnya kayak bagian dadanya udah mulai membesar atau tumbuh rambut-rambut halusnya itu sudah keluar apa belum? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah itu sebenarnya nggak apa-apa. Berarti pubertas kamu sudah mulai jalan, tapi menstruasinya aja yang belum keluar. Jadi didiemin dulu aja nggak apa-apa, nggak usah ke dokter dulu, karena memang sudah ada tanda-tanda pubernya. Berarti kamu ini sudah mulai puber. Yang bahaya itu kalau misalnya tanda pubernya nggak keluar semua. Karena pada beberapa orang itu tanda pubernya nggak harus menstruasinya dulu di depan. Kadang keluar payudaranya dulu, keluar rambut halusnya dulu, baru dia menstruasi. Tapi ada orang yang menstruasi duluan, baru keluar tanda-tanda yang lainnya. Jadi nggak apa-apa, ditunggu dulu aja. Kalau misalnya dalam 1 tahun ke depan masih belum menstruasi, kamu baru cek ke dokter. Gitu. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Lanjut ini Kak. Ya. Ngebut ini ya. Setelah ini saya juga jadi moderator kelas selanjutnya juga. Oke, yang dari Keisha, Kak saya mau bertanya, kalau menstruasi setiap bulannya tanggalnya berubah, misalnya kayak Januari menstruasinya awal bulan, kemudian Februari menstruasinya akhir bulan, itu nggak apa-apa kah? Langsung yang kedua dari Alindi juga, kenapa kok saat PMS moodnya itu sering berubah-ubah? Faktor apa yang mempengaruhi? Terima kasih, ini dari Keisha dan Alindi. Oke, untuk Keisha, jadi selama itu kalau orang menstruasi itu memang nggak bisa tanggalnya sama terus. Jadi orang normal pun setiap orang pasti tanggalnya akan beda. Jadi tiap bulan nggak bisa sama tanggal 3 terus atau tanggal 4 terus. Nah kalau dari kasusnya kamu ini masih kita anggap normal karena masih dalam rentang 40 hari. Jadi pokoknya
pokoknya kamu hitung aja, kalau dari menstruasi bulan pertama ke bulan kedua itu lebih dari 40 hari, berarti itu ada yang nggak normal. Tapi kalau masih dalam siklus 40 hari, itu masih dianggap normal, dan kamu nggak perlu pengobatan tertentu atau nggak perlu ke dokter. Kemudian untuk Alindi, kenapa pada saat menstruasi atau PMS itu moodnya berubah, itu hal yang normal, karena sebelum orang menstruasi itu hormonnya kacau. Jadi hormonnya ada yang naik, ada hormonnya yang turun, dan biasanya kamu akan uring-uringan, akan gampang stres, gampang ngamuk. Itu adalah hal yang normal juga. Jadi memang semua perempuan kalau mau PMS itu jadi macam. Istri saya sendiri juga kayak gitu kalau mau PMS. Jadi itu hal yang normal, nggak usah takut, nggak usah apa. Yang penting kamu bisa ngendaliin moodnya tadi supaya nggak terlalu berlebihan. Oke, terjawab ya Lindi dan Keisha, semoga tidak penasaran lagi. Yang ini ada pertanyaan terakhir dari ada Priscilla. Kalau misalkan pertama kali menstruasi terus 2 bulan berikutnya baru menstruasi lagi, itu normal atau tidak, Kak? Soalnya saya pernah tanya, katanya orang tua saya soal menstruasi saya belum normal karena kan baru pertama kali menstruasi. Ya, untuk Priscilla, jadi biasanya kalau di awal puber menstruasinya itu biasanya memang ritmenya belum kebentuk sempurna. Jadi memang benar kata mamanya tadi, kalau kamu puber terus nanti menstruasi keduanya bisa lebih dari 40 hari, terus nanti balik lagi kurang dari 40 hari, jadi bisa normal, nggak normal, normal, nggak normal, itu juga hal yang masih lumrah. Jadi nggak usah terlalu takut duluan, karena itu bisa suatu reaksi adaptasi tubuh. Karena tubuh kamu tuh kayak belum siap gitu loh. Tapi ini kan masa transisi ya, dari seorang anak menjadi dewasa, jadi memang kadang siklusnya masih kacau. Tapi selama siklusnya itu masih dalam rentang yang ya kasarnya nggak terlalu jauh dari 40 hari itu masih nggak apa-apa kayak gitu. Jadi bisa aja seperti itu, kamu tunggu aja 1-2 tahun lagi, kalau memang masih kayak gitu baru kamu ke dokter. Oke, thank you Kak. Iya. Halo Kak, saat ini saya lagi menekuni olahraga berkuda. Apakah ada efek berbahaya bagi saya? Karena sempat saya searching olahraga ini berbahaya dan bisa merobek selaput darah. Terima kasih. Jadi soalnya gini ya, yang penting adalah saya mau garis bawah gini, di stigmanya orang dulu, seorang perempuan itu dikatakan perawan atau tidak. Jadi kalau sudah menikah, biasanya seorang suami itu menuntut bahwa seorang perempuan itu harus perawan. Di mana perawan itu seringkali ditandai dengan keluarnya darah pada saat berhubungan seksual pertama kali. Nah, itu adalah suatu hal yang keliru. Jadi ini harus benar-benar kita kesin di anak-anak, karena nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena kalian harus tahu bahwa bentuk selaput darah setiap orang itu beda-beda. Bentuk segel yang Tuhan kasih, yang ketika saya bilang bagian vagina itu disegel, itu bentuknya nggak semua kayak gini. Jadi ada yang tertutup rapat kayak gini, ada yang tengahnya bolong, segelnya cuma di pinggir aja, ada yang segelnya separuh, itu beda-beda. Jadi tidak harus ditandai dengan pendarahan. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah menikah, terus kalian misalnya si pihak suami bilang, kok nggak berdarah, kamu udah nggak bensin dan lain-lain, kalian harus bisa jelasin bahwa itu karena bentuk selaput darah tiap orang berbeda-beda, jadi tidak harus berdarah. Kemudian menjawab pertanyaan Sonia, semua olahraga atau semua aktivitas yang berat itu memang ada resiko terjadi perlukaan pada selaput darah. Jadi bahaya atau tidak itu sebenarnya relatif Sonia. Kalau kamu memang suka berkuda ya kamu lakukan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia berdarah, kemudian selaput darahnya robek, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan kamu tidak perawan, karena biasanya istilah orang disebut tidak perawan itu setelah dia melakukan hubungan seksual. Tapi kalau dia robek karena berkuda, karena apa ya, kamu tetap akan dianggap perawan. Karena nggak cuma berkuda aja, kamu naik sepeda motor, kamu lari, jatuh, ya itunya juga bisa robek gitu. Kan namanya segel kayak gini, kesenggol dikit juga bisa robek gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya, kalau kamu ngerasa itu hobi, ya lakukan aja, karena kamu tahu yang terbaik buat diri kamu sendiri. Oke, terima kasih Kak. Wah, banyak pengetahuan hari ini ya Bu Sofi ya. Sampai nggak terasa juga udah jam 11, 1 jam Kak Daniel menemani kita belajar bersama. Nah ini ada pertanyaan terakhir dari Rosa Bulan. Kak mau tanya, kalau mens itu apakah benar mempengaruhi pertumbuhan fisik? Karena semenjak mens badan saya mulai cenderung gemuk, padahal saya makannya sedikit dibandingkan sebelum mens. Oke, jadi untuk Rosa, ketika kamu mulai menstruasi itu sebenarnya kan ada 2 hormon yang mulai aktif, namanya estrogen dan progesteron. Di mana si hormon itu punya sifat untuk mengikat air. Jadi karena hormonnya aktif, otomatis
tubuh kamu itu akan menjadi lebih berair. Atau biasanya kita ngomongnya itu bukan gemuk, tapi kita ngomongnya bloated. Jadi kayak ginuk-ginuk gitu lah bahasanya ya. Jadi kayak ginuk-ginuk gitu. Itu adalah hal yang normal karena memang pengaruh dari hormon tadi. Nah, sarannya kakak supaya tidak ginuk-ginuk tadi, kamu harus mengurangi makanan yang asin atau makanan yang mengandung MSG atau micin, karena makanan asin dan MSG itu akan memperparah tarikan air dari si hormon tadi, sehingga akan bikin kamu ginuk-ginuk, lebih ginuk-ginuk. Tapi itu nggak masalah, kamu bisa olahraga, bisa mulai jaga makan. Oke, itu bahasanya ginuk-ginuk. Dengan khawatir berarti tidak gemuk tapi ginuk-ginuk. Ginuk gak apa-apa, gak gemuk kok Rosa. Nanti sambil olahraga kan ginuk-ginuknya berkurang. Oke, Kak Daniel, terima kasih untuk waktunya. Mungkin yang terakhir bisa deh tugasnya untuk adik-adik yang akan diupload di Instagram ini. Tugasnya apa sih? Oke, jadi sesuai campaign kita tadi, bahwa nanti adik-adik upload terserah mau video atau mau foto, pokoknya captionnya itu harus menunjukkan bahwa kalian bicara ke diri kalian sendiri bahwa kalian itu berharga. Jadi intinya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalian itu berharga, ya terserah mau nulis apapun, pokoknya kalian berharga. Jadi kakak ingin kalian tahu bahwa kalian itu berharga, sehingga diri kalian itu harus dijaga. Kira-kira kayak gitu. Betul, sehingga nanti kan kalau dipasang di Instagram, orang lain yang melihat itu juga melihat, oh iya, dia juga berharga juga gitu loh, memberikan apa ya, dampak positif juga ya untuk ini. Motivasi positif orang lain juga. sekali, iya. Postnya cuma kata-kata Bu, bebas kalian bikin vlog, video dan lain sebagainya, terserah. Nanti kalian tag di Instagramnya, ini ada Instagram @SMPK-Stagnes, @Ignasia_Putri punya Bu Putri, dan @Daniel_I. Iya ya dokter ya, benar ya. Benar kan? Hashtagnya kelas inspirasi Stagnes Asik 2021. Nanti Bu Putri akan kirimkan lagi di Classroom. Itu terima kasih untuk waktunya Kak, karena wah ini pengalaman yang luar biasa. Saya juga belajar. Ya Bapak. Ibu-ibu di sini, ibu-ibu guru, dan ada bapak satu ini juga belajar, ada Bapak Albert juga belajar banyak hal yang dulunya hanya taunya oh hanya ini sekarang lebih banyak lagi. Itu yang kalian juga taunya dari mama hanya sebatas kalian puber itu harus gimana, kenapa, apa yang keluar dan lain sebagainya. Sekarang kalian punya wawasan yang luas karena sharing-sharing pengalaman dari Kakak Daniel. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, bulan depan bersama yang cowok-cowok ya Kak ya. Oke, semoga nanti di lain kesempatan pandemi segera berakhir, kita bisa benar-benar berjumpa di jam biologi misalkan ya Kak Daniel ya. Betul. Nah, Bu Sofi mungkin ada kata-kata untuk Kak Daniel, Bu. Kak Daniel, terima kasih banyak untuk informasinya hari ini, dan anak-anak pasti nerimanya juga banyak hal yang positif yang mereka bisa dapatkan hari ini. Semoga nanti ada perjumpaan-perjumpaan berikutnya di mana kita bisa membahas hal-hal yang lain lagi tentang kesehatan diri kita. Nah, yang terpenting buat anak-anak, jaga dirilah baik-baik seperti pesannya dokter tadi, ya, karena kita adalah kunci, kita adalah orang-orang yang berharga. Semangat, terima kasih dok. Ya, oke, kita tutup dengan doa dulu. Bu Putri minta Wela untuk memimpin doa. Wela, kita tutup dengan doa. Oke Bu. Baiklah teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena pelajaran kelas inspirasi hari ini telah berakhir dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan Dokter dapat berguna bagi kami sampai ke depannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa. Oke, terima kasih Kakak buat
adik-adik buat anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, patuhi protokol kesehatan kalau kalian mau keluar. Terima kasih Bu Sofi. Oke, stay safe. Lagi Tuhan Terima memberkati. kasih. Terima kasih, Bu. Bye.